Halo Tribuners, ketemu lagi bersama Ratu Sejati di Tribunnews On Cam, dan hari ini Ratu sudah terhubung dengan Mas Himawan Adi. Beliau ini adalah pengurus Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan atau FKIJKDIY, sekaligus konsultan perencanaan keuangan dan juga Kepala Cabang AAJI Yogyakarta. Hari ini kita akan ngobrolin soal menabung, terus soal dana darurat dan juga soal pinjaman nih Tribuners. Karena sebelumnya kita juga udah ngobrol di Tribunnews On Cam sebelumnya soal survive during pandemi. Itu seru banget, dan hari ini kita balik lagi mau ngobrol-ngobrol seru dan pastinya nambah ilmu juga nih Tribuners. Langsung aja yuk kita sapa beliau. Halo, apa kabar Mas Adi? Halo Ratu dan rekan-rekan, kabar luar biasa, sehat, semangat ya. Oke, kita langsung aja nih ngomongin soal menabung, dana darurat dan juga pinjaman. Ini menabung sama dana darurat itu sebenarnya dua hal yang kelihatannya sama, iya nggak sih Mas Adi? Tapi sebenarnya sebaiknya dua hal ini, menabung dan juga dana darurat, ini seharusnya dibedakan atau enggak sih? Ya, ini pertanyaan yang sederhana tapi cukup menggelitik sekali ya. Mhm. Tabungan dan dana darurat. Itu kalau bisa kita bilang sih sebenarnya mirip tapi tidak sama ya. Mhm. Kenapa mirip? Karena biasanya nanti rekening atau tempat wadah itu yang kita pakai sama ya. Sebenarnya rekening tabungan ataupun dalam bentuk cash begitu Mhm. ya. Hanya saja nanti akan ada beberapa perbedaan di antaranya. Kalau tabungan tujuan kita mungkin untuk menabung ya. Mhm. Walaupun nanti dari sisi kacamata perencana keuangan kita akan sangkal bahwa menabung pangkal kaya begitu ya. Karena nanti kalau kita hitung benar, ternyata menabung itu pangkal miskin kalau sekarang ini ya. Nah, Mhm. tapi itu nanti kita beda aja. Nah, sedangkan kalau dana darurat sebenarnya sama juga, bahwa kita juga meletakkan dalam sebuah wadah atau tempat atau rekening ya dana-dana kita itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang dana darurat itu sebenarnya juga dari mulai yang sederhana sampai dengan yang kompleks sekali itu juga ada ya. Mhm. Kalau yang sederhana sebenarnya ada sisi manfaat bagaimana dan seterusnya. Tapi kalau dari sisi yang kompleks, maka nanti bisa kita tanyakan juga dulu sumber-sumber untuk cicil ataupun membuat dana darurat kayak gitu, sumber-sumber yang digunakan untuk masuk ke dalam pos dana darurat. Kenapa? Ada orang yang mungkin dana darurat ini dengan tanpa harus mencicil bisa ya, Mhm. karena mungkin memang keuangannya sudah masuk ke high end way ya, Mhm. high net worth ya, orang dengan income yang sudah luar biasa lagi, bukan lagi dia kejar kebebasan keuangan, tapi bagaimana asetnya itu bisa berlipat ganda kalau udah masuk di situ. Tapi bagi rekan-rekan yang memang masih masuk di dalam non apa namanya, yang belum berkebebasan keuangan, non financially freedom, maka biasanya untuk kita bisa membuat dana darurat tertentu tadi, makanya tujuan kita buat dulu. Tujuan dana darurat itu misalnya membuat 3 tahun, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ya, atau 2 tahun. Nah, dari situ maka besaran pendekatannya yang kita lakukan adalah dengan pendekatan pengeluaran yang paling nyaman. Karena bisa pendekatan income, bisa pendekatan pengeluaran. Mhm. Namun kalau pakai pendekatan income, itu nanti bisa jadi kalau income kita lebih besar, yang harus kita butuhkan jadi lebih berat untuk memenuhi dana darurat. Tapi kalau income kita lebih kecil, nah nanti dana darurat kita juga nggak akan banyak berbicara karena ternyata Mhm. masih kurang juga begitu ya. Mhm. Nah, maka kalau kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mencicil dana darurat ini, maka kita pakai pendekatan pengeluaran. Mhm. Contoh paling mudah pendekatan pengeluaran ini adalah apa? Dari sisi pendekatan, sorry, noisy nggak? Iya, Itu bisa feedback di feedback. dulu. Bentar, ada itu apa? Government lewat. Oh. Ya. Nah, sekarang udah bisa kita mulai lagi ya. Mhm. Bahwa untuk kita bisa mencicil, tadi kalau bagi rekan-rekan yang memang belum berkemampuan langsung sekali bisa, maka dana darurat ini pendekatannya dengan sistem pendekatan pengeluaran. Mhm. Pengeluaran tadi sudah kita bisa hitung pengeluaran tetap, pengeluaran variabel dan juga pengeluaran emergensi misalnya. Nah,
total pengeluaran per bulan tadi yang akhirnya bisa kita pakai sebagai dasar bahwa emergency fund itu besarnya berapa. Contoh, besaran untuk satu bulan rata-rata biaya pengeluaran itu 10 juta. Maka kalau kita mau survive 3 bulan berarti kita butuh 30 juta ya. Kalau mau 6 bulan 60 juta. Kalau 12 bulan 120 juta begitu ya. Nah, maka itu yang kita lakukan. Jadi pendekatannya dari sisi pendekatan pengeluaran. Sehingga kalau kita berbicara menabung dan dana darurat, kayaknya dibedakan atau tidak, saya akan sampaikan dibedakan sekali ya. Baik nanti dari rekeningnya dan dari sumber dananya ya. Jadi pos-posnya itu langsung dipisah. Sehingga apa? Sebenarnya kalau tabungan itu lebih kepada untuk transaksional aja. Untuk kebutuhan sehari-hari atau disposable income itu masukkan ke tabungan. Jadi bukan untuk tujuan investasi begitu. Karena kalau investasi, maka tadi saya sampaikan bahwa menabung menjadi pangkal miskin. Karena duit kita tahun ini dibandingkan duit kita tahun depan itu justru menyusut. Nah, mungkin masih banyak yang menyangkal kenapa menabung pangkal miskin ya. Nah, coba kita sekarang hitung bareng. Kita masuk dalam sebuah rekening. Taruh kata langsung kita masukkan 10 juta ya. Nah, biaya bunga setiap bulannya itu berapa? Ratu pernah ngapalin? Nggak pernah ngapalin sih, Mas. Ini contoh aja di sebuah bank, ya, bank X gitu ya. Misalnya biaya bunga taruh kata 0,75%. Jadi nggak ada 1% ya. Berarti kalau dari 10 juta 0,75%-nya ada berapa? 7.500 kan. Kemudian biaya administrasi, ATM dan bulanan berapa? Biaya bulanannya misalnya taruh kata atau 1 tahun lah 2,5%. Berarti 2,5% dari 10 juta ada 250. Ya. Nah, kemudian kalau yang 7.500 berapa? 12. Taruh kata kan 80-an ribu ya. Nah, 80.000 dikurangi dengan biaya tadi 250 masih 170. Berarti duit kita udah minus kan tahun depan. Benar. Nah, setelah itu belum lagi dipotong kita dengan tahunan. Contoh kata 3,8%. Jadi dari 10 juta kena 380.000. Nah, jadi duit kita yang tadinya itu 10 juta di awal tahun, di akhir tahun bisa jadi sudah menjadi 9 juta sekian ratus ribu. Ya. Nah, itulah kalau prinsip menabung pangkal kaya, sekarang enggak ya. Karena ternyata enggak ngangkat beban dibanding atau biaya dibanding dengan bunganya. Maka kalau nanti kita bagaimana untuk biar pangkal kaya, maka kita sebutnya berinvestasi pangkal kaya. Nah, kita investasi bukan lagi nabung begitu ya. Nah, kembali lagi tadi bahwa tabungan ini sebenarnya diperuntukkan untuk apa? Untuk transaksi yang bersifat untuk transit dana yang bersifat transaksional. Jadi duit kita yang misalnya kan nggak mungkin kita misalnya tadi pengeluaran 10 juta kita pegang terus di dompet itu 10 juta kan. Kan sekarang cashless, ya taruh di rekening mana ataupun di ATM plastik atau duit digital, misalnya seperti itu. Nah, itu yang nanti untuk misalnya keperluan makan, BBM, terus misalnya kebutuhan bulanan dan seterusnya itu juga bisa ya. Jadi kalau menabung dan dana darurat baiknya dipisahkan begitu. Oke, kalau untuk menabung itu sebenarnya seberapa penting sih, Mas Adi? Nah, tadi sebenarnya sudah kita ulas ya, seberapa penting menabung. Ya akhirnya ketika menabung ini pangkal miskin, ya sekarang jangan lagi sekarang menabung. Atau kalau kita belokkan sedikit, menabungnya ini menjadi menabung saham atau menabung investasi, menabung bukan menabung uang lagi ya? Bukan menabung uang lagi ya, betul. Karena apa? Kalaupun nanti kita hitung yang deposito itu dikurangi dengan 20% pajak penghasilan dan juga dikurangi dengan inflasi, akhirnya nilainya juga tipis lagi, kurang lebih 1-2%. Nah, kalau duit kita itu 10 juta, 1-2% masih belum berasa kan, dapatnya cuma 100.000 1 tahun begitu kan. Nah, berarti butuh
kalau kita tadi misalnya punya pengeluaran 120 juta, berarti butuh berapa miliar kan kayak gitu kalau ditaruh di deposito kan. Nah, maka untuk memperkaya atau meningkatkan kesejahteraan biasanya kita butuh engine atau alat ya. Alat atau mesin yang bagaimana sih kekayaan kita itu bisa meningkat. Makanya mungkin pernah dengar Ratu, ada teman atau orang yang bilang bahwa ada kalanya kita bekerja untuk mendapatkan uang, tapi ada kalanya dari sisihan uang yang kita dapatkan tadi, dia bekerja untuk kita gitu kan, uang bekerja untuk kita. Nah, itulah prinsip dasar dari investasi kayak gitu. Oke, nah kalau untuk menabung sendiri, ini berarti tadi udah tidak lagi menabung uang gitu ya, Mas Adi ya. Sekarang menabungnya menabung untuk mendapatkan keuntungan itu sudah bukan lagi, tapi lebih kepada hanya untuk transit. Saya yakin juga Ratu dan rekan-rekan juga begitu kan. Sekarang punya rekening itu bukan untuk, wah aku bisa menikmati hasilnya dari tabungan, misalnya gitu loh. Tapi hanya bener. untuk transit. Kadang malah ya kayak orang bertamu itu kan ya. Iya, Gitu, mampir habis aja uangnya. mampir aja ya. Habis assalamualaikum langsung waalaikumsalam kayak gitu kan. Ya, Bener. gitu. Kemudian kita kalau gitu langsung ke pengelolaan keuangan nih, Mas Ya, Adi. Tentunya dalam mengelola keuangan orang yang masih lajang seperti Ratu gini sama orang yang sudah berkeluarga gitu pastinya beda ya. Ini perbedaannya apa sih? nah kalau perbedaannya biasanya kita ada dua parameter atau pendekatan ya. Yang pertama adalah fase hidup seseorang. Itu akan membedakan. Jadi dari mulai kecil, ya, remaja, dewasa, orang tua awal, orang tua mau pensiun, dan after pensiun. Nah, itu maka perencanaan keuangannya juga akan beda-beda. Terus yang kedua, pendekatannya adalah dari sisi tujuan. Tujuan misalnya dengan orang yang fasenya sama, mungkin baru masih lajang, belum menikah, tapi sudah bekerja. Itu aja tujuan masing-masing udah beda. Ada yang mau menikah dulu, ada yang mau misalnya punya aset dulu dari misalnya mulai rumah, kendaraan, dan seterusnya. Atau punya bisnis dulu begitu kan. Sehingga nanti kalau nggak bekerja sudah mendapatkan income dari sumber bisnis yang diciptakan sebelumnya, misalnya begitu. Nah, maka pendekatan itu yang harus kita ketahui. Pertama adalah pendekatan fase, yang kedua pendekatan tujuan. Ya. Karena kalau pendekatan fase, pakai fase yang sama, tujuan pun bisa beda-beda tadi setiap orang. Tapi kalau pakai pendekatan tujuan, maka orang yang berbeda ataupun sama bisa jadi juga akan berbeda. Ya, makanya tujuan ini sangat penting karena apa? Kalau tanpa tujuan nggak perlu perencanaan, ya karena nggak punya tujuan kan, istilahnya begitu. Karena sekarang gini misalnya ketika lajang tujuan perencanaan keuangan Ratu juga akan macam-macam, baik itu jangka pendek, menengah, panjang. Pendek itu kurang dari 1 tahun, menengah itu 1 sampai 5 tahun, panjang itu di atas 5 tahun. Nah, karena kalau misalnya kita ingin punya rumah nyicil KPR, nggak mungkin 1 tahun kan, Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ketahui dulu tujuan kita dulu, karena dari tujuan itulah baru nanti kita akan menerapkan pendekatan-pendekatan tadi, bahkan termasuk misalnya aku cuma bisa mampu nyicilnya berapa misalnya begitu ya. Nah, itu maka perlu pakai engine apa supaya nanti pelipat gandaan dari aset kita itu bisa mendekati kenyataan tujuan begitu. Oke, nah ini nih yang pengen banget Ratu tanyakan. Kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh orang dalam mengelola keuangan nih, Mas Adi. Apa sih? Ya, kesalahan umum yang dilakukan banyak orang dalam mengelola keuangan adalah tadi sebenarnya dua prinsip. Pertama pengabaian, yang kedua penundaan. Ya. Jadi sebenarnya yang paling ideal ketika perencanaan keuangan itu justru ketika sebelum lahir. Tapi minimal kalau untuk diri sendiri itu ketika mulai berpenghasilan, ya tadi berpenghasilan ya, itu mulai bisa. Kenapa? Karena berarti ada yang dari income tadi untuk di pos-poskan, diplotkan pada tujuan masing-masing begitu. Tapi yang sering terjadi ketika kita memberikan edukasi, literasi kepada rekan-rekan yang masih muda, milenial dan lain sebagainya, mereka akhirnya banyak feedback ke kami
ya tadi 2 parameter tadi. Kalau nggak penundaan, pengabaian, antar aja. Oh ini belum penting buatku, ini kayaknya nggak cocok buat aku dan seterusnya, istilah kayak gitu. Tapi ketika sudah mulai kesininya begitu, suddenly ya atau sudden datang ke saya, di aku mau merit 3 bulan lagi tapi aku cuma punya duit sekian, ini mau gimana lah. Kita sudah nggak punya waktu atau time horizon untuk mengembangkan aset dia, istilahnya kayak gitu kan. Karena aset tadi kan juga ada risiko naik turunnya, bisnis juga ada risiko kan. Nah itu makanya yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan. Jadi kalau yang kesalahan adalah apa? Penundaan dan pengabaian tadi. Oke. Ya. Nah, terkait pandemi nih, Mas Adi, ini kan banyak orang yang kemudian keuangannya jadi nggak stabil dan nggak sedikit juga nih yang akhirnya memutuskan untuk melakukan pinjaman. Bagaimana sih caranya menghitung jumlah pinjaman yang ideal dengan pemasukan kita gitu? Ya, jadi kalau memang harus terpaksa misalnya meminjam ataupun berhutang ya, maka kita harus ketahui dulu beberapa parameter ya atau faktor-faktor yang fundamental terkait. Namun sebelum masuk ke hutang, sangat kami sarankan sekali atau kita sangat rekomendasikan untuk tidak berhutang. Itu yang pertama ya. Karena kalau berhutang itu sebenarnya selain dari pendekatan keuangan jadi nggak bagus ya, berarti kan keuangan kita memang nggak, tata kelolanya nggak bagus. Yang kedua dari faktor psikis ya, di malam hari kita nggak tenang, nggak bisa tidurnya, di siang hari kita nggak pede ya istilahnya. Karena jadi, saya termasuk yang berhutang dan seterusnya, misalnya begitu kan. Nah itu. Tapi kalau misalnya tadi kita berbicara tentang bagaimana kalau kita harus terpaksa berhutang, maka sebelum ke situ juga saya akan sampaikan tentang ada nggak aset yang bisa kita likuidasi untuk menghindari utang dulu. Nah, kalau misalnya ada aset yang bisa kita gunakan untuk menghindari hutang, tapi kita bisa likuidasi, itu akan lebih bagus. Contohnya tadi misalnya apa? Emas. Makanya kalau saya sarankan kepada klien kita dulu itu yang tadi akan 90% kekayaannya dalam bentuk tanah, itu kami rekomendasikan untuk dipecah menjadi 45% tanah dan 55% aset-aset yang lain, sekian persen begitu. Karena apa? Kalau terjadi pandemi seperti ini, sebelum berhutang, maka gunakan aset likuid dulu. Kenapa? Sangat kita sarankan pakai aset likuid, karena dengan berhutang, berarti kan nggak ada hutang yang gratis, ya, ada bunga. Benar. Kita ketahui bersama bahwa hutang itu sendiri, ya, dan bunganya itu sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama fix, yang kedua floating. Nah, kalau fix itu masih mungkin enak, kita bisa menghitungnya ataupun kita lumayan nyaman. Artinya bahwa kita hutang 10 juta, bunganya 5% per tahun, berarti bunganya 500.000. Kalau dibagi 10 kali atau 12 kali pembayaran berarti per bulannya sekian misalnya. Tapi yang celakanya kalau kena floating, floating itu berarti bunga mengikuti dari krisis keuangan seperti saat ini. Nah, maka banyak pengusaha kalau kita lihat di berita-berita itu juga yang teriak-teriak karena apa? Sebagian atau bahkan mayoritas bisnisnya berdiri di atas hutang, begitu ya. Nah, jadi kalau mau berhutang, pikirkan sekali lagi bahwa tentang bunganya, tidak hanya bagaimana kita bisa akhirnya bankable atau BI checking yang kita bagus ya bisa berhutang begitu, tapi lebih kepada apakah ini makna buat kita atau bahkan menyengsarakan di kemudian harinya begitu. Karena apa? Tadi banyak ekses yang akan muncul baik psikologis maupun keuangan ya. Jadi saran kita kalau perencanaan yang baik tadi, makanya tadi saya sampaikan di episode sebelumnya ke Ratu dan juga rekan-rekan ya, bahwa fungsinya perencanaan keuangan itu kan terdampak yang terburuk yang terakhir kalau kita punya perencanaan yang baik. Nah ini salah satunya sebelum hutang, kalau kita punya perencanaan yang baik karena kita punya aset yang terdiversifikasi, terpecah-pecah menjadi beberapa aset, contohnya jadi emas. Nah sebelum hutang kita akhirnya bisa jual emas yang sekian gram. Tapi kita nggak bisa jual tanah yang misalnya cuma 1 meter persegi gitu kan, nggak bisa. Nah ini salah satunya. Kalau harus berhutang, pertanyaan dari Ratu ya,
eh, berapa hutang yang ideal, misalnya begitu ya. Iya. Kalau yang ideal itu adalah maksimal 30% dari pendapatan income bulanan kita. Oke, Supaya 30%. supaya apa? Karena yang lainnya itu kan tadi 45 atau sampai 50% untuk mencicil ya. Mhm. Untuk apa bagi apa disposable income atau Mhm. untuk kebutuhan sehari-hari kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang uh, lainnya lagi selain hutang nanti juga untuk pos-pos yang dana darurat dan juga investasi harus tetap jalan gitu. Karena apa? Nanti kalau misalnya kita ngomong menabung ataupun berhutang itu nanti bersifatnya adalah eh, di tidak diprioritaskan. Ini yang bahaya adalah konsepnya dari yang harusnya kita sisihkan menjadi kita sisakan. Mhm. Berapapun income kita, kalau sifatnya kita sisakan, maka tidak akan ada yang sisa rata-rata, ya kan? Bener. Tapi kalau kita sisihkan, di depan sudah kita posting dulu, kita comot dulu. Nah, maka kita menghabiskan ini pun kita sudah ada keamanan. Nah, paling bagus lagi kalau misalnya Ratu ataupun teman-teman yang lain di perusahaannya itu ada HRD yang bersifatnya bisa memotongkan untuk Mhm. kasih kita take home pay yang sudah terima di rumah itu sudah yang bersih. Nah, Mhm. itu kan juga bagus ya. Nah, cuman kembali ke yang hutang tadi, porsinya jangan lebih dari 30%, begitu. Oke, kalau untuk eh, meminjam uang atau melakukan hutang, itu sebenarnya seberapa penting sih? Apakah eh, sebaiknya nggak usah dilakukan? Tadi ya Mas Adi bilang gitu. Tapi kalau misal kita benar-benar kepepet dan dalam kondisi seperti apa sih yang sepertinya kamu harus ngutang deh, kayak gitu. Sorry, bisa diulangi ya, Ratu, Hmm, terputus-putus barusan. putus-putus. Oke, saya ulang ya. Nah, kalau untuk meminjam uang atau hutang sendiri, sebenarnya dalam kondisi seperti apa sih Mas Adi yang akhirnya nih disarankan untuk ya udah ngutang aja lah gitu. Ya, ya kondisi yang akhirnya kalau ketika kita sudah tidak ada lagi dana darurat dan aset yang bisa kita cicil tadi, Mhm. ya, namun kita masih punya juga, ya, dan itu untuk kebutuhan mendesak. Karena kalau tanpa itu misalnya maka ekonomi kita bisa kacau balau atau bahkan kita nggak hidup lagi karena nggak bisa Hmm, makan. Nah, oke. itu baru nanti bisa dilakukan kalau misalnya memang terpaksa. Dan jangan pernah sekali-kali sih untuk berhutang bersifatnya yang konsumtif ya, Mhm. karena itu bahaya sekali ya. Nah, makanya ini yang harus kita ketahui bersama bahwa kalau kita bisa berhutang minimal yang memang untuk kebutuhan dasar atau minimal juga yang bersifatnya produktif. Ya walaupun produktif, tapi tidak begitu kita sarankan juga kalau Hmm. bisnis berdasarkan hutang, kalau bisnisnya mandek seperti sekarang ini tapi hutangnya juga harus berjalan, makanya Hmm. sampai saat ini kan juga banyak yang dibantu atau direlaksasi oleh pemerintah itu ya, Hmm. bahwa penundaan untuk pembayaran cicilan sekian bulan, baik untuk bunganya maupun untuk pokoknya, begitu kan. Nah, ini makanya yang harus kita lakukan bersama untuk kita sebisa mungkin untuk tidak berhutang. Tapi kalau harus berhutang, nanti kita bisa lihat itu. Kemudian faktor yang harus kita lakukan ketika kita mengambil pinjaman atau hutang, ini yang nggak Hmm. kalah penting ya. Hmm. Pertama, cek di bank yang kredibel ya. Hmm. Terus yang kedua, cek dari sisi akadnya. Jangan sampai ada akad-akad yang menjebak. Yang Hmm. tadinya kita main ada bahan ini dan itu yang harus kita perhatikan. Terus yang ketiga, ya itu punya fasilitas-fasilitas tambahan. Contoh, misalnya hutang dengan sistem cicilan 12 bulan. Hmm. Dia punya fasilitas ketika bulan ini ternyata bisa melunasinya, Hmm. kita bisa melunasinya itu dengan Mas Adi, penalti itu. yang poin ketiga boleh diulang soalnya putus-putus. Kita Oke. sepintar mungkin untuk mencari misalnya pinjaman ataupun hutang yang fiturnya ini memiliki keleluasaan atau fleksibilitas ya. Hmm. Contoh diantaranya misalnya kita ambil pinjaman untuk cicilan 12 bulan ya. Hmm. Ternyata 2 bulan lagi kita sudah bisa melunasinya. Nah, maka kita bisa membayarkan pelunasan tadi dengan memberikan tambahan
penalti. Nah, rata-rata penalti ini lebih kecil daripada 12 bulan tadi. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, bila mana kita ternyata 12 bulan itu tidak bisa melunasinya, ternyata juga bisa mundur tanpa ada dikenakan denda misalnya aja ya. Nah, ini juga beberapa ketahui. Oke, berarti tetap ya meskipun melakukan pinjaman itu sebaiknya tidak dilakukan ketika kalau nggak benar-benar dalam posisi kepepet gitu. Apalagi untuk hal-hal yang konsumtif itu sebaiknya jangan banget untuk dilakukan gitu ya Mas Adi, terutama untuk kayaknya kaum milenial sekarang nih banyak yang melakukan pinjaman untuk istilahnya cuman buat traveling gitu, buat ngisiin feed Instagram aja gitu. Itu sebaiknya jangan dilakukan ya Tribuners, karena itu nggak baik juga untuk kondisi keuangan kita. Terus kalau mau melakukan pinjaman sebaiknya dilakukan di bank-bank yang kredibel dan juga melakukan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mas Adi tadi. Gitu. Terima kasih Mas Adi kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol hari ini soal menabung dana darurat dan juga pinjaman. Kita ketemu lagi di Tribun News On Cam edisi selanjutnya ya Mas Adi. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.